Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, saya Ihsan Purnama, mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pendidikan sebagai kapital, di mana materi pendidikan sebagai kapital ini merupakan materi ujian akhir semester sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir semester bagi mahasiswa dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan di tahun ajaran 2021-2022. Berbicara tentang pendidikan sebagai kapital, tentu kita bertanya, apa itu pendidikan sebagai kapital? Nah, untuk mengetahui definisi atau pengertian tentang apa itu pendidikan sebagai kapital, kita akan melakukan dua pendekatan definisi, yaitu definisi atau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pendidikan dan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kapital menurut para ahli. Pengertian pendidikan menurut ahli H. Horn bahwa adalah proses yang terus-menerus. Jadi pendidikan adalah proses yang terus-menerus dan sifatnya abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, dan termanifestasi atau terwujud dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Nah, adapun pengertian kapital secara etimologi atau definisi kapital secara etimologi, kapital itu berasal dari kata capital yang akar bahasanya berasal dari bahasa Latin, yaitu caput, yang berarti kepala. Nah, kemudian pada masa perkembangannya, pengertian tentang kapital di abad ke-12 dan ke-13, menurut Berger, kapital lebih diartikan sebagai dana atau persediaan barang atau sejumlah uang dan bunga. Nah, kemudian gagasan teori kapital yang dikembangkan oleh Karl Marx mengungkap bahwa kapital sebagai suatu bentuk investasi yang diharapkan akan meraup keuntungan dalam pasar. Nah, jadi dari dua pendekatan definisi tersebut, yaitu pendidikan dan kapital, dapat kita definisikan secara umum bahwa pendidikan sebagai kapital adalah pendidikan yang memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai untuk mencapai tujuan atau keuntungan dari pendidikan itu sendiri. Secara spesifik, keuntungan yang dimaksud dalam hal pendidikan ini adalah tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup penerapan spesifikasi ruang lingkup penerapan pendidikan sebagai kapital. Nah, jadi ada spesifikasi pendidikan sebagai kapital yang terbagi menjadi beberapa bagian dalam ruang lingkup penerapannya, yaitu yang pertama adalah pendidikan sebagai kapital manusia, yang kedua adalah pendidikan sebagai kapital sosial, yang ketiga adalah pendidikan sebagai kapital budaya, dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai kapital simbolik. Selanjutnya tentang pendidikan kapital manusia. Sebenarnya pada Theodore W. Schultz, gagasan kapital yang diajukan oleh Theodore W. Schultz dalam pidatonya di depan para ekonom di Amerika pada tahun 1960 yang berjudul Investment in Human Capital, mengatakan adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan
melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan sebagai suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Nah, kemudian James S. Kalman berpendapat bahwa sebagaimana kapital fisik yang diciptakan dengan mengubah materi untuk membuat alat yang memudahkan produksi, kapital manusia justru diciptakan dengan mengubah manusia, dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Kapital fisik berwujud, ia diwujudkan dalam bentuk materi yang jelas. Adapun kapital manusia tidak berwujud, ia diwujudkan dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari oleh individunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan sebagai kapital sosial. Nah, di sini pendidikan sebagai kapital sosial menurut ahli, yaitu menurut Robert M.Z. Lawan pada tahun 2004, mendefinisikan kapital sosial sebagai semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Sehingga pendidikan sebagai kapital dapat disimpulkan merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Selanjutnya adalah pendidikan sebagai kapital budaya. Pierre Bourdieu mendefinisikan kapital budaya sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi serta berbagai pengetahuan yang sah. Nah, kemudian kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Dari pengertian tentang kapital budaya dan penjelasan, tampak jelas bahwa pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai. Nilai sopan santun, rasa malu, kerja keras, kejujuran, kepercayaan, dan lainnya dibentuk, diperkuat, dan dipertahankan melalui pendidikan, terutama pendidikan formal. Selanjutnya, spesifikasi pendidikan sebagai pendidikan sebagai kapital simbolik. Pierre Bourdieu berpendapat bahwa kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang membunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya. Demikian pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengatur simbol seseorang berbeda menurut prestis, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial. Kemampuan simbol tersebut tidak diperoleh sejak lahir, tetapi dapat melalui pendidikan formal dan non-formal, serta reproduksi sosial lainnya seperti pendidikan informal dalam keluarga. Keluarga kelas menengah atas diuntungkan dengan reproduksi sosial dalam keluarga,
sehingga kemampuan mengatur simbolnya lebih tajam dan kuat dibandingkan dengan kelas bawah. Demikianlah pemaparan tentang pendidikan sebagai kapital yang dapat saya sampaikan pada hari ini sebagai prasyarat atau syarat utama untuk menuntaskan ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan di Prodi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan atas pertanyaan kami persilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.